Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Safitrika Putri dari jurusan Fisioterapi angkatan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dermatom, miotom, dan refleks spinal. Selamat menyaksikan. Jadi, dermatom adalah area di kulit yang dipersarafi oleh akar saraf sensorik dari saraf spinal tunggal. Nah, distribusi dermatom ini ada 28, yang terdiri dari 7 saraf servikal, 12 saraf torakal, 5 saraf lumbal, dan 4 saraf sakral. Nah, masing-masing saraf ini menyampaikan rangsangannya dari kulit yang dipersarafinya ke otak. Nah, dermatom ini juga sangat bermanfaat dalam bidang neurologi untuk mengidentifikasi tempat kerusakan saraf spinalis. Nah, gimana sih caranya kita ngecek dermatom? Nah, caranya itu kita bisa menggunakan tes raba halus, lalu tes sensasi tajam juga. Nah, jika hasilnya tidak ada respon yang dirasakan oleh pasien, atau pasien merasakan rasa baal atau mati rasa, maka indikasi neurologisnya itu ke arah lesi positif. Nah, langsung aja kita ke distribusi dermatom. Jadi, yang pertama ini ada C2. Ini dari sisi anterior, C2-nya itu nggak terlalu kelihatan, tapi kalau dari posterior tuh kelihatan banget C2 di sini ada di occipital protuberance. Di sini. Lalu untuk C3-nya ini ada di fossa supraclavicular. Lalu untuk C4 ada di acromioclavicular joint. Lalu C5 ini ada di lateral lengan atas. Nih, di sini. Lalu untuk C6 ini dia ada di jempol. Ini C6. Jempol. Lalu C7 ini ada di jari tengah. Lalu C8 ada di kelingking. Untuk T1 ini ada di lengan medial, bagian medial. Lalu untuk T2-nya ada di medial lengan atas. Di sini. Lalu untuk T3-nya ini ada di tulang rusuk 3-4. Lalu T4-nya ini ada di papilla mamae. Untuk T5 itu ada di bawah papilla mamae. Untuk T6 ada di processus xiphoideus. T7 di sini, T8, T9, lalu untuk T10 ada di umbilicus. Lalu untuk T12 ini ada di atas korset panggul. Lalu untuk L1 ada di pangkal paha atau upper anterior paha. Lalu untuk L2 ada di middle anterior thigh di sini. Lalu untuk L3 ada di medial femoral condylus dan juga patella. Untuk L4-nya ada di medial malleolus. Untuk L5 ada di MTP bagian MTP 3 bagian dorsum. Lalu untuk S1 di sini ini tuh di bagian lateral heel. Nih, untuk S2-nya ada di fossa popliteal. Nih. S3-nya ini ada di ischial tuberositas. Lalu untuk S4 dan S5 ada di perineal area. Oh ya, tadi untuk S2 ini kalau tampak anterior itu dia juga ada di genital. Kalau S3-nya ini dari anterior itu kelihatan di lapisan di atas perineum. Nah, selanjutnya adalah miotom. Nah, miotom adalah sekumpulan otot yang diinervasi oleh spinal cord atau saraf di tulang belakang pada manusia. Nah, fungsi miotom ini pada bidang neurologi juga untuk mengidentifikasi adanya kerusakan pada saraf spinal dari keterbatasan fungsi otot.
Nah, cara melakukan pemeriksaan miotom ini tuh gimana sih? Nah, caranya itu kita bisa dengan melakukan tes isometrik, jadi kita mencari kelemahan otot tertentu. Nah, hasilnya ini dapat menunjukkan adanya lesi akar saraf pada sumsum tulang belakang atau herniasi diskus intervertebralis yang menekan akar saraf tulang belakang. Nah, langsung aja kita ke distribusi miotom. Nah, berikut ini adalah klinis penting pada miotom. Yang pertama ini ada C5. Nah, C5 ini fungsinya untuk retraksi shoulder dan abduksi shoulder. Lalu C6 ini untuk fleksi elbow dan ekstensi wrist. C7 ini untuk ekstensi elbow dan fleksi wrist. Lalu C8 ini untuk fleksi jari tangan dan ekstensi thumb. Lalu untuk T1 ini ada abduksi dan adeduksi jari. Lalu untuk T1 sampai T12 ini dia itu adanya di otot dada dan otot abdominal. Lalu L2 ini untuk fleksi hip. L3 ini untuk ekstensi knee. L4 ini untuk dorsifleksi ankle. Lalu L5 ini untuk ekstensi thumb. Lalu L1 ini untuk plantar fleksi ankle, eversi, ekstensi hip. Lalu ada S2 itu untuk fleksi knee. Lalu S3 sampai L5 ini adanya di anus. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks. Nah, pemeriksaan refleks ini ada dua, ada pemeriksaan refleks dalam dan refleks superficial. Tapi yang pertama kita akan mempraktekkan pemeriksaan refleks dalam dulu. Yang pertama ini ada refleks pada tendon bicep brachialis. Nah, caranya ini kita memposisikan lengan pasien ini semifleksi seperti ini. Lalu kita meletakkan ibu jari kita pada elbow pasien. Lalu kita mengetukkan palmar reflex di atas ibu jari kita dan kita lihat respon dari pasien. Kita mulai ya. Nah, jika sudah, kita catat responnya dan pusat refleks ini terletak pada C5 sampai C6 yang dipersarafi oleh nervus musculocutaneus. Yang kedua adalah refleks pada tendon. Jadi caranya itu sama kayak tadi. Kita memposisikan lengan pasien itu semifleksi kayak gini. Terus lengannya itu agak sedikit pronasi seperti ini. Lalu kita memukul palmar reflex di tendon tricep pasien tepatnya di atas oleh krana di sini. Terus kalau misalnya kita udah lihat respon dari pasien, terus kita catat, dan pusat refleks ini itu terletak pada C6 sampai C8 yang dipersarafi oleh nervus radialis. Ketiga adalah refleks brachialis. Jadi caranya itu sama seperti tadi juga, kita memfleksikan elbow pasien ini. Lalu lengan bawahnya itu agak sedikit pronasi seperti ini. Lalu kita pukul palmar refleksnya pada tendon brachioradialis. Nah, kalau kita amati tadi respon dari pasien, kalau misalnya udah, kita catat, dan pusat refleks ini itu terletak pada C5 sampai C6. Selanjutnya adalah refleks patella atau refleks tendon lutut. Nah, caranya itu kita minta pasien untuk duduk seperti ini, lalu kita pukul palmar refleks pada tendon patella. Nah, tendon patella itu letaknya ada di bawah patella. Lalu kita amati respon dari pasien. Langsung aja kita mulai. Oke, kalau misalnya udah, kita catat hasilnya. Dan pusat refleks ini itu terletak pada L2 sampai L4 dengan lengkungnya itu melalui nervus femoralis. Selanjutnya adalah refleks tendon Achilles. Jadi sama seperti tadi, kita posisikan pasien itu duduk seperti ini. Kalau bisa kakinya itu menggantung. Lalu kita posisikan kaki pasien itu dorsifleksi seperti ini. Terus kita pukul pada tendon Achillesnya. Nah, lalu kita lihat respon dari pasien.
langsung aja kita mulai. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kita catat. Dan pusat refleks ini itu terletak pada S1 sampai S2 dengan lengkungnya itu melalui nervus tibialis. Selanjutnya adalah refleks abdominal. Nah, caranya itu kita minta pasien untuk tidur terlentang seperti ini, lalu kita goreskan menggunakan ujung paru refleks dari arah luar ke arah dalam mendekati umbilikus. Lalu kita amati respon dari pasien. Langsung aja kita mulai. Selanjutnya adalah refleks telapak kaki atau plantar refleks atau Babinski refleks. Nah, caranya itu kita tinggal memposisikan pasien tidur terlentang seperti ini, lalu kita goreskan pada aspek lateral telapak kaki pasien menggunakan ujung palu refleks. Nah, habis itu kita amati respon dari pasien. Nah, langsung aja. Cukup sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.